Okay, good morning, everyone. Welcome to argumentative speaking class. Thank you for joining. Today's material is about British parliamentary debate. Jadi adalah gaya debat parlementer Inggris, gitu ya, Inggris. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang rules atau peraturan ya dalam debat parlemen Inggris. Jadi dalam satu debat gitu ya, satu sesi atau satu rounds akan ada dua sisi dari satu motion. Ini seperti yang sudah pernah kita praktekkan ya, ada satu isu atau topik. Nanti di situ ada sisi yang setuju atau yang mengusulkan topik tersebut atau ada juga sisi yang menolak atau opposition ya. Jadi disebutnya government and opposition. Jadi ada dua sisi dari satu mosi. Tetapi dari dua sisi itu nanti akan ada dua tim lagi gitu ya. Front half dan back half. Jadi ada dua tim opening dan dua tim closing. Berarti akan ada empat tim, masing-masing tim terdiri dari 2 orang. Nah, masing-masing tim 2 orang itu sehingga satu round, satu sesi akan ada 8 debaters ya, akan ada 8 pendebat gitu ya dalam satu round. Masing-masing pendebat gitu ya, ketika gilirannya untuk berbicara akan mendapatkan waktu 6 sampai 8 menit untuk menyampaikan materinya. Ini juga nantinya tergantung kepada hostnya gitu ya, karena 8 dikali 8 menit ini cukup panjang gitu ya, sehingga nanti panjangnya waktu masing-masing debaters untuk berbicara itu tergantung dengan hostnya gitu ya. Jadi di British Parliamentary ini sistem debat di parlementer Inggris ini kan mengacu kepada debat pemerintahan Inggris betulan gitu ya. Jadi seperti UN Models atau United Nations gitu ya, itu juga tipe debat yang mengacu kepada debat di PBB betulan gitu ya. Jadi mencontoh konsepnya diambil dan dijadikan debat kompetisi untuk pelajar mahasiswa gitu ya. Jadi konsepnya mengacu kepada debat-debat sungguhan gitu ya yang dilakukan oleh politisi, pemerintah gitu ya. Perwakilan pemerintah contohnya dalam PBB. Nah, pemenang gitu ya dari masing-masing pemenang dari tiap round itu ditentukan nanti dari tim yang rankingnya paling tinggi gitu ya. Nanti masing-masing speakers, masing-masing debaters itu akan dinilai gitu ya, dan nilai akumulasinya itu dalam satu tim yang nilainya paling tinggi tim tersebut, nilai akumulasi dari kedua pendebat dalam satu tim itu yang paling tinggi, nanti tim itu yang akan menang gitu ya. Sehingga perlu gitu ya bagi satu tim ini untuk mengalahkan bukan hanya lawannya, artinya dua tim yang ada di berlawanan mosinya gitu ya. Jadi kalau kita misalkan adalah tim opening government, jadi bukan kita hanya mengalahkan opposition saja, dua tim oposisi, tetapi juga kita harus mengalahkan tim closing government gitu ya. Tetapi nanti ketika dalam upaya kita mencoba mengalahkan tim closing government ini, kita tidak boleh kontradiksi gitu ya apa yang kita sampaikan. Jadi harus tetap sejalan, tetapi nanti pemberian alasannya, elaborasinya, atau argumen yang disampaikan itu lebih kuat gitu ya. Jadi kita mengalahkan tim yang sama satu sisi dengan kita, tetapi tanpa mengkontradiksikan statementnya gitu ya. Lalu berikutnya kita masuk ke organisasi atau structure dari debat parlemen Inggris gitu ya. Jadi akan ada empat tim gitu ya. Opening government atau disingkat OG, opening opposition. Jadi opening government ini adalah yang setuju dengan motion atau topik gitu ya. Lalu ada opening opposition yang menolak atau tidak setuju dengan mosi atau topik. Lalu ada closing government, jadi setuju dengan mosi gitu ya, tetapi dia sama-sama government tetapi nanti di akhir. Nah, ini yang opening government, opening opposition ini yang namanya front half. Jadi pembuka gitu ya, setengah pembuka.
Lalu yang berikutnya ada closing government. Ini sama, setuju dengan mosi gitu ya, sama seperti opening government, tetapi dia menutup. Lalu berikutnya yang terakhir adalah tim closing opposition. Tim closing opposition ini menolak terhadap mosi gitu ya. Jadi pendiriannya atau stance-nya sama dengan opening opposition. Nah, closing government dan closing opposition ini disebut sebagai back half gitu ya. Jadi setengah. Jadi yang dua pertama itu di depan gitu ya, front half disebutnya, yang kedua ini adalah back half. Nah, masing-masing opposition ini gitu ya, karena ini mengacu kepada debat parlemen Inggris betulan gitu ya. Sehingga masing-masing tim dan masing-masing debater atau speaker dalam tiap-tiap timnya itu memiliki nama seperti posisi-posisi pemerintahan di Inggris gitu ya. Yang pertama di opening government ada prime ministers gitu ya. Ini speaker pertama dari opening government itu namanya prime ministers. Lalu yang kedua ada deputy prime minister atau DPM. Jadi tim opening government dengan prime minister. Opening government ini timnya terdiri dari dua gitu ya, prime minister dan deputy prime minister. Lalu yang kedua opening opposition, timnya ini diberi posisi leader of opposition atau LO dan deputy leader of the opposition atau DLO. Lalu kalau tim closing government gitu ya, anggota timnya diberi nama member of government atau the shadow minister atau extension speaker. Nanti ini lebih dikenal dengan extension ya. Dan satu lagi anggota membernya adalah government whip. Lalu yang tim terakhir closing opposition ada member of the opposition, the shadow minister atau extension speaker, dan opposition whip. Lalu berikutnya kita masuk ke peran masing-masing debater sesuai dengan posisinya. Jadi debat parlemen Inggris ini menekankan pada pemenuhan peran dari masing-masing posisi, gitu ya. Artinya masing-masing tim dan posisinya di dalam tim tersebut, gitu ya, memiliki tugas yang spesifik, gitu ya, yang mempengaruhi hasil dari masing-masing round-nya, termasuk nanti penilaian siapa yang menang dan siapa yang memenangkan round tersebut, gitu ya. Jadi masing-masing speaker, apapun itu timnya, dalam posisi dalam timnya harus memenuhi peran masing-masing, peran sesuai dengan timnya, gitu ya. Yang pertama front half, gitu ya, yang tim opening government dan opening opposition itu harus relevan gitu ya. Jadi harus relevan dengan memberikan atau mengeluarkan statement-statement yang the most important, yang paling penting atau yang paling bombastis gitu ya, yang paling kentara dari satu topik gitu ya. Lalu juga menanyakan atau memberikan, menjelaskan tons of POI. POI ini point of interest ya, point of information, sorry. POI ini kependekan dari point of information. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan fungsi-fungsinya termasuk dalam POI-nya ini seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah fungsi atau tugas dari opening government dan opening opposition gitu ya. Dan ini juga nantinya membantu dengan memberikan banyak informasi, menjelaskan atau memberikan argumen yang paling penting gitu ya, yang paling kentara, yang paling terlihat dari satu topik, ini akan membantu dua tim ini memenangkan gitu ya, dan nantinya memungkinkan mereka untuk menutup gitu ya, menutup kemungkinan bagi dua tim closing untuk membantah argumen mereka gitu ya. Lalu yang tadi saya sebut di closing government dan closing opposition itu ada yang namanya speaker pertama dari masing-masing tim di closing government dan closing opposition itu disebutnya extensions ya. Jadi extension adalah argumen tunggal gitu ya yang diutarakan yang harus konsisten secara logis gitu ya dengan tim openingnya gitu. Jadi kalau tim opening government, closing government ya harus
sejalan dengan tim opening government. Tim closing opposition harus sejalan dengan tim opening opposition gitu ya. Jadi tidak boleh walaupun tujuan kita mengalahkan tim lain gitu ya, ketiga tim lain, tetapi kita harus sejalan dengan tim yang satu pendirian dengan tim kita gitu ya. Artinya opening government dengan closing government, opening opposition dengan closing opposition gitu ya. Lalu yang kedua gitu ada namanya whip. Masing-masing tim dari closing government dan closing opposition itu ada yang posisi namanya whip ya. Whip ini adalah posisi yang tepat untuk memberikan bantahan gitu ya. Jadi kalau kalian suka membantah di sini posisi yang tepat gitu ya. Jadi menolak apapun, argumen apapun sebisa mungkin kita patahkan gitu ya kalau kita berada dalam posisi whip. Terutama whip ini penting untuk posisi karena masing-masing ini kan terakhir ya. Whip ini merupakan posisi terakhir di masing-masing tim closing, baik itu government ataupun opposition, sehingga ini adalah posisi yang tepat untuk membantah gitu ya. Karena kan setelah closing government, setelah whip closing government dan closing opposition itu kan tidak, terutama yang opposition ya, tidak akan ada speaker lagi kan. Jadi ini adalah posisi yang tepat untuk memberikan bantahan-bantahan terutama kepada lawan posisinya gitu ya, baik itu kalau misal berarti kalau closing opposition itu whip dari closing opposition merupakan posisi yang tepat untuk membantah argumen dari opening government atau closing government gitu ya. Lalu kita masuk ke ini fungsi atau strategi apa fungsi ya, jadi peran yang harus disampaikan gitu ya, peran yang harus dipenuhi masing-masing posisi dalam masing-masing tim. Untuk prime minister gitu ya, dia ini harus setting up the rounds, jadi harus menyeting sesi ronde pada satu debat itu akan seperti apa gitu ya, dengan cara memberikan definisi. Jadi ketika mosi diberikan gitu ya, dia ini harus topik gitu ya, misalkan ada satu tema atau topik tertentu, istilah tertentu, dia ini harus menyeting akan dibawa kemana motion ini gitu ya. Jadi harus mendefinisikan topiknya, temanya itu harus didefinisikan. Karena ini yang akan menjadi acuan bagi tim-tim berikutnya gitu ya untuk dalam memberikan argumennya atau membantah gitu. Jadi nanti tim-tim setelahnya itu tidak bisa melenceng, boleh memberikan pandangan baru, sedikit pandangan yang berbeda gitu, tetapi tidak boleh yang benar-benar kontradiktif atau melenceng gitu. Lalu juga fungsi dari Prime Minister ini menentukan pendirian terhadap kasus gitu ya. Jadi opening government-nya ini pendiriannya terhadap satu kasus akan seperti apa gitu ya. Setuju, tetapi setuju dari sisi apa gitu ya, sehingga nantinya tim lain itu tidak bisa mematahkan argumen kita dari sisi tersebut gitu ya, atau dari sisi yang melenceng. Kalau dari sisi tersebut berarti dia harus memberikan alasan-alasan atau reasoning yang lebih kuat dari si Prime Minister ini gitu ya. Lalu Prime Minister ini juga biasanya memberikan dua argumen yang kuat gitu ya, karena dia kan menyeting, memberikan definisi, jadi tidak tahu ya, karena dia adalah yang paling pertama berbicara, jadi dia tidak tahu apa yang disampaikan atau akan disampaikan oleh tim lain, sehingga dia harus tidak bisa mematahkan. Nah, dia jadi tugasnya adalah memberikan solid ground gitu. Jadi argumennya itu harus benar-benar kuat sehingga tidak mudah dipatahkan. Tetapi ada juga beban gitu ya dari opening government gitu ya, karena kalau opening government terutama prime ministernya ini menyeting, memberikan definisinya, artiannya dalam menyeting ronde tersebut artiannya memberikan definisi yang keliru, sehingga tim-tim selanjutnya gitu ya
akan juga kesulitan dalam baik itu memberikan bantahan atau memberikan tim sesama government ya closing government akan sulit juga untuk memperkuat argumen gitu ya, sehingga nanti ronde debat tersebut akan menjadi kacau. Nah biasanya kalau satu ronde kacau yang disalahkan nantinya mendapatkan poin paling kecil adalah si prime ministernya gitu ya. Lalu berikutnya adalah leader of the opposition. Jadi ini adalah tim pertama dari opening opposition ya. Jadi dia ini harus, karena tadi kan definisinya sudah diberikan oleh opening government, ya harus memberikan di mana pendirian tim dia gitu ya, tim yang menolak terhadap mosi ini dari segi apa, sudut pandang apa gitu ya. Dia juga sama harus memberikan 2 argumen yang kuat gitu ya. Nanti biasanya opening speaker pertama gitu ya, artinya prime minister dan leader of the opposition. Yang dalam kurung ini bukan merupakan singkatan ya, tetapi merupakan timnya. Dia leader of the opposition ini merupakan bagian dari tim opening opposition maksudnya, bukan singkatan gitu ya. Nah, karena dia ini biasanya yang paling pertama berbicara ini harus menentukan definisi dan lain-lain gitu ya, menentukan akan dibawa kemana si mosinya ini gitu ya, sehingga biasanya ketika memberikan argumen tidak bisa terlalu elaboratif, sehingga biasanya memberikan poin besarnya saja, nanti dilanjutkan oleh tim lainnya, deputy-nya gitu ya, dari tim dia. Nah, karena dia ini sudah mendengar pendirian atau argumen dari sudut pandang perspektif dari opening government gitu ya, nah dia ini bisa memberikan bantahan gitu ya terhadap materi yang disampaikan dari prime minister atau speaker pertama dari opening government. Oh ya, urutan dari slide ini juga menunjukkan urutan berbicara gitu ya. Jadi yang paling pertama berbicara itu prime minister, lalu dilanjutkan dengan leader of the opposition, lalu dilanjutkan dengan deputy prime minister. Jadi dari opening government ke opening opposition, balik lagi ke opening government, nanti balik lagi ke opening opposition, baru nanti masuk ke tim closing. Nah, tadi kalau prime minister itu kan memberikan definisi gitu ya, menyeting ronde ini dari mosi akan dibawa ke mana gitu ya. Berikutnya tugas dari deputy prime minister gitu ya, di PM ini harus membantah argumen dari leader of the opposition gitu ya. Tim dari opening opposition itu harus dibantah argumennya, dan dia juga harus memberikan satu argumen lagi gitu ya. Jadi argumen yang belum diberikan, argumen yang bisa mendukung pendirian dari tim opening government yang belum diberikan oleh prime minister atau speaker pertama, itu harus disampaikan lagi gitu ya. Selain tentu saja memperkuat gitu ya, kalau tadi prime ministernya terlalu banyak memberikan definisi gitu ya, menyeting rondenya, sehingga ketika menyampaikan argumen belum diberikan alasan-alasan atau contoh data yang kuat gitu ya. Nah, nanti bisa ditambahkan oleh deputy prime minister nanti. Jadi di sini bisa strengthening PM materials. Lalu berikutnya ini speaker kedua ya, giliran speaker kedua dari tim opening opposition atau disebut deputy leader of the opposition. Tugasnya dia adalah membantah materi atau materi yang disampaikan oleh deputy prime minister ya. Jadi speaker yang sebelum dia yaitu harus membantah. Selain itu juga kalau misalkan ada materi yang belum disampaikan, jadi dari satu sisi misalkan tentang abortion gitu ya, mau dilihat dari segi kemanusiaan, nah ada materi yang belum disampaikan, ini boleh untuk disampaikan oleh deputy, belum disampaikan oleh prime minister gitu ya. Nah, deputy leader of the opposition ini atau DLO ini boleh menyampaikan materi tersebut gitu ya, tetapi harus dari
harus sesuai rambu yang diberikan Prime Minister-nya. Jadi kalau Prime Minister misalkan memberikan perspektif atau sudut pandang tentang aborsi dari segi human rights atau hak asasi manusia gitu ya, kita tidak boleh tim opposition ini termasuk deputy leader walaupun belum diberikan gitu ya materi tersebut, tidak boleh memberikan misalkan dari sudut pandang agama gitu ya, itu tidak boleh karena pasti amat sangat bertentangan gitu ya. Lalu dia juga bisa memberikan satu argumen yang mendukung dari memperkuat gitu ya, selain memperkuat leader of the opposition, dia juga harus bisa memberikan satu argumen tambahan gitu ya, yang bisa memperkuat pendirian dari opening opposition. Lalu berikutnya government extension speaker. Nah, ini adalah speaker pertama dari tim closing government. Ya, jadi tugas dia itu harus menjaga konsistensi pendirian terhadap satu kasus with the front half, artinya dengan tim opening government. Jadi harus tetap konsisten, tidak boleh melenceng gitu ya. Walaupun kalian ini tim yang saling berkompetisi, tetapi tidak boleh melenceng, harus sama, harus konsisten. Cara melihat satu topiknya, ya, cara melihat motifnya. Lalu tugas dia selanjutnya juga harus memberikan satu argumen unik, gitu ya. Kenapa, dan menjelaskan kenapa argumen ini, gitu ya, artinya unik di sini belum disampaikan oleh Prime Minister atau Deputy Prime Minister. Jadi government extension ini kan pendiriannya sama gitu ya dengan Prime Minister dan Deputy Prime Minister. Tetapi dia juga harus mendukung gitu ya, harus sejalan dengan perspektif dari Prime Minister dan DPM, tetapi dia juga harus bisa memberikan argumen yang belum disampaikan. Jadi harus jeli melihat kesempatan atau celah poin gitu ya. Oh, poin ini Prime Minister dan Deputy Prime Minister baru menjelaskan A, B, D gitu ya. C-nya belum nih. Nah, government extension ini harus menjelaskan poin C itu yang belum dijelaskan. Karena poin C ini masih satu alur gitu ya, satu line dengan poin A, B, D yang disampaikan oleh Prime Minister dan Deputy Prime Minister. Tetapi selain menyampaikan, dia juga harus bisa memberikan kenapa poin C ini justru yang paling penting. Poin yang belum disampaikan oleh Prime Minister dan Deputy Prime Minister ini merupakan poin yang paling penting sebenarnya, tapi mereka miss gitu ya. Selain itu, government extension juga harus mematahkan argumen dari Deputy Leader of the Opposition dan materi yang belum disentuh oleh Leader of the Opposition. Artinya ketika membantah gitu ya, mereka ini gampang sekali dipatahkan. Posisi cara membantah mereka, cara mereka mematahkan pendirian dari opening government gitu ya. Jadi kan di LO dan LO ini kan mencoba mematahkan opening government ya. Jadi kita harus bisa mematahkan cara mereka mencoba mematahkan gitu ya. Lalu berikutnya government whip. Opposition extension speaker. Jadi masih tim pertama dari opposition. Closing opposition. Tim pertama dari speaker pertama, anggota pertama dari tim closing opposition. Nah, ini sama juga tugasnya dengan government extension gitu ya. Jadi opposition extension juga pendiriannya harus sama dengan closing opposition. Dengan opening opposition. Jadi opposition extension ini kan speaker atau debater pertama dari closing opposition ya. Dia ini harus pendiriannya sejalan gitu ya, satu alur dengan opening opposition. Lalu juga sama, dia harus melihat celah gitu ya, apa yang belum diberikan, yang belum dijelaskan oleh tim-tim sebelumnya, terutama tim dari opening opposition gitu ya. Lalu dia juga harus mematahkan
Karena walaupun jadi dia ini harus mencari celah argumen apa yang belum disampaikan gitu ya oleh opening opposition, karena mereka ini kan opening opposition dan closing opposition itu melihat atau posisinya sama gitu ya, sama-sama menolak motion, tapi dia harus melihat celah sisi apa yang belum disampaikan gitu ya, artinya argumen apa yang belum disampaikan dari satu sisi yang disetting oleh government opening government. Nah, tugas lainnya dari opposition extension, dia juga harus mematahkan argumen atau pendirian dari opening government gitu ya, prime minister dan deputy prime minister. Cukup rumit ya. Lalu ini tim anggota kedua dari tim opening closing government ya, namanya government whip. Ini harus memberikan provide clarity, jadi memberikan kejelasan dari ronde tersebut. Artinya dia seperti menyimpulkan gitu ya pendirian atau argumen-argumen dari baik itu opening government dan teman satu timnya dalam closing government gitu ya. Jadi dia misalkan organize material, artinya bisa merunutkan gitu, merunutkan secara logis. Jadi kalau kita mengambil posisi ini, alasannya ini karena ini sesuai dengan data ini gitu ya. Karena tugasnya dia ini harus frame the round, jadi artinya harus membulatkan gitu. Jadi kan nanti ke dalam satu debat itu banyak argumen yang diberikan gitu ya. Nah, dia ini harus menyimpulkan atau menjelaskan. Jadi menyimpulkan itu kan bukan hanya mengulang gitu ya, tetapi merangkum dari semua apa yang sudah disampaikan. Lalu tim berikutnya, ini tim terakhir ya, anggota terakhir dari tim closing opposition, itu namanya opposition whip. Jadi speaker terakhir dari tim closing gitu ya, baik itu closing government atau closing opposition, namanya whip. Dia juga sama sebenarnya ya, memberikan kejelasan gitu ya, merunutkan alasan-alasan yang sudah disampaikan gitu ya, dan juga mengulang kembali poin-poin penting gitu ya yang sudah disampaikan, tetapi tujuannya bukan untuk benar-benar mendukung dan malah memberikan poin ke masing-masing tim opening gitu ya, tetapi menambahkan apa yang belum disampaikan gitu ya. Jadi poinnya walaupun kita setuju dengan tim opening gitu ya, tetapi nanti poin yang didapat adalah untuk tim kita, bukan untuk tim opening. Oke. Kita pindah ke slides berikutnya. Ini adalah strategi gitu ya. Jadi masing-masing speaker karena harus memenuhi perannya masing-masing, mereka ini harus punya strategi. Nah, biasanya strategi yang pertama itu tim oposisi itu sulit untuk menang gitu ya. Tim opening government, jadi prime minister dan deputy prime minister itu sulit untuk menang. Kenapa? Karena ada dua alasan gitu ya. Jadi yang pertama itu adanya pressure gitu ya, atau tekanan untuk mengetting atau memberikan rambu-rambu dari mosi yang nantinya akan menentukan jalannya ronde debat tersebut gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa menyeting, memberikan atau mengatur definisi dari mosi yang diberikan gitu ya, nanti debatnya ini seterusnya berjalan kacau, maka opening government lah yang poinnya akan dikurangi gitu ya, atau nanti yang mereka yang akan paling jelek gitu ya. Lalu juga tantangan berikutnya adalah karena opening government terutama prime minister gitu ya, dia kan yang berbicara paling pertama gitu ya. Jadi setelah dia berbicara akan ada 7 debater lainnya yang berbicara, sehingga ketika sampai pada tahap akhir gitu ya, nanti apa yang disampaikan oleh prime minister ini sudah terlupakan gitu ya.
Jadi penting juga bagi speaker-speaker yang pertama agar poin yang dia sampaikan itu diulang-ulang terus gitu ya. Jadi misalkan memberikan satu istilah atau satu pendapat, misalkan smoking is bad gitu ya. Jadi kalau bisa smoking is bad ini harus terus diulang-ulang sampai akhir. Nah, nanti kalau begitu akan poin dia akan sangat baik, akan bagus gitu ya. Tetapi gitu ya, kalau tim oposisi opening government ini bisa mengatasi dua tantangan ini gitu ya, nantinya justru tim dialah yang nanti akan paling tinggi gitu ya poinnya. Jadi pastikan definisi yang kita berikan itu jelas gitu ya. Lalu strategi untuk opening opposition gitu ya. Jadi walaupun kita ini tidak sejalan atau tidak setuju dengan tim opposition gitu ya, dengan tim opening government, tapi kita harus tetap mengikuti rambu-rambu yang sudah diberikan atau definisi yang sudah disetting oleh opening government. Jadi playball ini artinya adalah kita harus mengikuti alurnya gitu ya. Jadi settingan dari mosi yang sudah diberikan opening government ini kita ikuti, kecuali kalau mereka memang sangat kacau gitu. Jadi ketika memberikan definisi mosinya ini mereka kacau sekali, nah baru bisa kita memisahkan diri gitu ya. Artinya memberikan definisi ulang gitu ya, kalau benar-benar definisi yang diberikan dari opening government ini benar-benar ngaco gitu ya, baru kita bisa memberikan satu definisi baru gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, tim oposisi gitu, baik opening atau closing, ini biasanya sangat fokus untuk mematahkan argumen dari tim government, sehingga mereka ini suka lupa untuk membawa argumen baru yang justru sebenarnya bisa menambah poin juga gitu bagi tim oposisi. Jadi jangan hanya sibuk kita mencoba mematahkan, tapi kita harus membawa argumen baru gitu ya. Lalu strategi untuk extension, artinya tim pertama gitu ya. Ini ada dua. Yang pertama adalah kita harus mencari argumen baru yang belum disampaikan oleh tim lawan gitu ya, yang satu sisi dengan kita. Jadi misalkan kalau kita adalah extension dari closing government, kita harus mencari argumen apa yang belum disampaikan oleh tim opening government. Begitu juga dengan tim extension dari closing opposition, harus mencari argumen apa yang belum disampaikan oleh tim opening opposition gitu ya. Jadi argumen baru disampaikan. Jadi nanti baru setelah itu, bahkan ketika menjelaskan argumen tersebut, kita mencoba mematahkan itu bisa. Tetapi yang paling penting adalah membawa argumen yang baru, gitu ya. Jangan hanya sibuk mematahkan. Lalu strategi berikutnya untuk extension speaker adalah membangun ulang gitu ya, apa yang argumen yang disampaikan oleh tim ininya gitu ya, tim satu sisinya. Jadi kalau dan kita mencoba membangun kembali dan memperkuat argumen tersebut dengan memberikan data atau alasan-alasan logis gitu ya, yang nantinya menguatkan argumen tersebut. Jadi misalkan extension dari closing government harus memperhatikan apa yang disampaikan Prime Minister dan Deputy Prime Minister, argumen apa yang mereka sampaikan. Kalau kita harus bisa melihat celah gitu ya, apa yang argumennya kurang kuat, lalu kita kuatkan di situ. Sama juga dengan extension speaker dari closing government gitu ya, closing opposition, harus melihat leader of the opposition dan deputy leader of the opposition itu apa saja argumennya, mana yang kita bisa bangun. Jadi ketika mereka menyampaikan ini belum kuat gitu ya, nah fungsi dari closing opposition ini, extension speaker-nya atau tim anggota pertama yang berbicaranya harus memperkuat argumen yang masih lemah tersebut gitu ya. Nanti ini akan bisa menambah poin, karena artinya
listening skill kita gitu ya, kita memperhatikan. Jadi kita tidak hanya sibuk mempersiapkan apa yang akan kita bicarakan, tetapi kita juga memperhatikan gitu ya, berjalannya debat. Lalu yang terakhir dari whip speaker gitu ya, atau speaker anggota terakhir dari closing government dan closing opposition, ini harus mengorganisir gitu ya, atau menyimpulkan ulang apa saja yang disampaikan dari speaker-speaker sebelumnya yang dia bicara, nanti bisa mengorganisirnya itu atau mengulangnya kembali gitu ya, bisa menggunakan sesuai tema, jadi sesuai tema argumen yang diberikan atau dengan sesuai speakernya. Artinya Prime Minister menyampaikan ini, lalu leader of the opposition menyampaikan ini, lalu Deputy Prime Minister menyampaikan ini, Deputy Leader of the Opposition menyampaikan ini, Extension Speaker, Government Extension menyampaikan ini, Opposition Extension menyampaikan ini, gitu. Jadi diorganisir kembali, gitu ya. Dan ini juga membutuhkan latihan, gitu ya. Metode mana yang paling tepat? Apakah kita mau mencoba mengorganisir ketika posisi kita sebagai whip? Apakah kita akan mencoba mengorganisir berdasarkan tema atau berdasarkan speaker, gitu ya. Jadi sebenarnya whips ini yang paling strategik gitu ya, walaupun memang kita terkesan mengikuti saja apa yang sudah disetting oleh opening government gitu ya, tetapi whips ini walaupun yang paling terakhir justru dia yang bisa fokus kepada materi apa yang paling bisa memenangkan timnya gitu ya. Jadi dia harus mempertegas kembali kekuatan argumen dari teman satu timnya gitu ya. Jadi karena ini yang paling terakhir, jadi kalian bisa membantah tetapi juga di situ bisa memperkuat ya. Jadi ketika membantah harus memperkuat, ketika menawarkan argumen baru juga harus bisa mematahkan